Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Nah, seperti yang kalian tahu, Daunet Films ini sebenarnya nggak cuma tentang video editing doang. Beberapa kali gue juga membahas mengenai mikrofon, transmitter, gimbal, pokoknya yang berhubungan sama videografi. Dan kali ini gue coba untuk ngebahas tentang sebuah kamera. Dan kamera yang kali ini kita bahas adalah kamera Sony ZV-1, yang dimana keperluannya adalah untuk casual videografi. Nah, buat disclaimer aja, video ini nggak disponsorin sama Sony karena emang gue pengen banget bikin konten yang ke arah kamera. Oke, berhubung kamera ZV-1 ini lagi hype banget, gue pengen coba kasih tahu ke kalian apa sih yang unik dari ZV-1 ini. Bahkan sampai ada yang bilang ini adalah best vlog kamera untuk di kelasnya ya, karena simple, compact, dan nanti kalau kita bahas juga ada spek-speknya yang memang gila banget. Speknya nggak masuk akal dari ukuran kamera yang sekecil ini. Yang pertama dari kamera ini yang unik adalah dari resolusinya. Nah, resolusinya sendiri itu udah ngedukung sampai dengan 4K. Nah, ini 4K yang menurut gua tajam ya, bukan cuman 4K-4K-an gitu, 4K yang ngegedein resolusi doang, tapi memang 4K-nya tajam. Nah, kalau misalnya kalian mau hemat storage, kalian juga bisa pakai resolusi yang Full HD. Ingat, penggunaan 4K ini kalian nggak usah pakai keseringan ya. Kayak misalnya vlog-vlog biasa kalian pakai 4K itu menurut gua agak sia-sia. Nah, kalau mau 4K pakai untuk talking head supaya lebih detail gitu. Atau kalian pakai untuk detail-detail misalnya lagi nge-shoot close up gitu-gitu. Nah, ini adalah untuk tes outdoornya. Ya, sore-sore jam 4:30-an gitu. Warnanya juga oke banget kulitnya, skin tone-nya dapet. Nah, selanjutnya adalah frame rate. Nah, frame rate ini nanti kita bagi dua. Frame rate yang high frame rate sama yang frame rate biasa. Nah, untuk frame rate biasa, kamera ini tuh udah oke banget. Kenapa? Karena ada 25 fps seperti yang biasa kita pakai. Ada juga kalau keperluan kalian untuk B-roll, kalian bisa menggunakan 50 fps. Kalau misalnya kalian mau yang slow-mo, masih di resolusi yang oke, resolusi Full HD, kalian bisa pakai 100 fps. Selain frame rate standar yang udah ada kayak di kamera Sony pada umumnya, ini juga ada ultra high frame rate, dimana kalian bisa ultra slow motion. Kayak kita nambahin ultra ke semua kata-kata ya, ultra. Nah, ultra slow motion itu biasanya standarnya ketika kalian 240 fps ke atas. Dan di kamera ini tuh udah ada 480 dan 960. Ya, pilih aja. Menurut gua untuk 100 fps di Full HD itu udah oke banget. Nah, selanjutnya adalah lensa. Nah, kalau ngomongin lensanya sendiri ada tulisannya di pojoknya Zeiss, yang dimana pasti ketajamannya akan tambah tinggi. Nah, tapi lensanya ini enggak interchangeable, jadi kalian nggak bisa ganti-ganti. Nah, meskipun kalian nggak ganti-ganti, kalian udah dapet lumayan lah vokalnya dari 24 mili sampai 70 mili. Nah, misalnya nih kalian pengen ngambil B-roll yang biasa gitu, kalian bisa pakai 50 milinya. Atau pengen lebih deket untuk talking head, kalian bisa pakai yang 35 milinya supaya nggak kejauhan. Nah, selanjutnya ngomongin aperture ya. Kadang-kadang kita pengen f-nya itu enak gitu, kayak 1,8, 2,8 gitu. Nah, di sini saat kalian pakai 24 milinya, itu f-nya bisa sampai 1,8. Bonusnya adalah cahaya yang kalian tangkap itu bisa lebih banyak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya udah naik, misalnya ke 35 mili, nah itu f-nya akan jadi 2,8. Nah, menurut gue ini fleksibel banget loh. Kalau kalian pengen bokeh pun kalian masih dapat karena 2,8. Dan kalau misalnya kalian low light, ketolong banget dengan f 1,8-nya. Nah, kalau ngomongin kamera, apalagi kamera portable, kamera vlog, itu malah kadang-kadang yang bikin gak portable adalah audionya. Nah, kamera ini itu menurut gua ya, menurut gua pribadi yang biasanya syuting tuh harus pakai kamera ginian, harus pakai audio kayak gini, itu audio itu nggak bisa ditoleransi banget. Dan kamera ini
udah punya mikrofon 3 kapsul terarah. Nah, kayak kalau kalian pakai Zoom gitu kan, dia tuh ada di dalamnya gitu. Tapi dia build di dalamnya sini. Nah, gue akan coba tes dari sini. Kita akan lihat audionya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung tes audio dari mic-nya seperti apa. Nah, ini adalah jarak ketika gue pegang langsung dari holdernya gini. See? Nah, ini adalah kualitas audio yang dihasilkan. Cek 1, 2, 3. Nah, ini adalah audio yang dihasilkan dengan berkat 3 kapsul dari mikrofonnya. Nah, dengan kamera yang compact seperti ini, kalian juga nggak perlu ngetoleransi audionya atau malah keribetan sama audionya. Dan kalau misalnya kalian lagi syuting di tempat yang berangin, kalian bisa tambah pelindung udara di atasnya supaya nggak berebet-berebet. Apa bahasanya berebet-berebet? Nah, sekarang kita ngomongin harga ya, karena kadang-kadang pasti orang skeptis kan. Kamera sekecil ini kok bagus, jangan-jangan harganya mahal, atau bahkan kamera sekecil ini bisa apa? Nah, kalau bisa apa tadi gue udah jelasin. Sekarang harganya cuma 9,9 juta. Kalian bayangin ya, ini lensanya Zeiss. Terus focal length-nya kalian bisa dapat banyak kayak tadi. Terus kalau kalian lihat skin tone-nya juga oke. Apalagi ya, maksudnya semuanya udah dapat lah di dalam sini. Nah, harganya 9,9 juta. Menurut gue ini worth it banget. Plus kalian dapat ini namanya kalau vlogger tuh holder kalau nggak salah. Ya intinya pegangan di bawahnya gini, yang udah ada tombolnya gitu. Nah, itu kira-kira hal yang bisa gue highlight as a videographer ya. Karena emang gue menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika ngomongin casual videography, ini udah nutup banget lah, udah oke banget gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian yang cari kamera buat casual videography dengan harga yang oke. Oke, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.